Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Makfira Aisyah dengan akhiran NIM 051 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya sudah bersama Ibu Kurnia Marifa dari Pendidikan Tata Boga. Halo Ibu. Halo, pagi. Iya, Pak. Apa kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Eh, Akhir-akhir ini sedang apa Bu? Maksudnya kegiatannya? Sibuk ngajar aja kegiatan di kampus, ngajar dan ya praktikum, teori dan lain sebagainya. 5 hari kerja full gitu. 5 hari kerja, ya. Ya, jadi di sini saya akan mewawancarai Ibu Kurni. Oke, baik. Langsung aja ya Bu. Ya, oke. Oke, yang pertama, apa yang membuat Ibu jatuh cinta dengan tata boga sampai menjadi dosen? Oke, baik. Mungkin kalau secara spesifik dulu suka masak gitu ya dari waktu SD dulu. Ingatnya sih, ingat saya sih dari SD suka masak. Ya masakan-masakan yang sederhana aja sih, kayak Buat mie Bu. bikin mie, terus paling kalau di rumah kan bikin nasi goreng, Oh kayak iya, gitu-gitu ya. iya. Terus dicoba sama saudara di rumah, sama mbak-mbak sepupu, dibilang enak gitu kan, terus akhirnya sering masak gitu ya. Tapi dulu tuh nggak kepikiran buat masuk di Buka gitu, tuh nggak kepikiran sama Pikirannya sekali. masuk gimana jurusan? Dulu tuh lebih ke prodi-prodi yang umum gitu ya, kayak misalnya dulu tuh sebenarnya daftar di UNY itu pilihan pertamanya adalah bahasa Inggris, pendidikan bahasa Oh, Inggris gitu. Humaniora ya? Meskipun sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris juga gitu, cuma tertariknya ke situ gitu. Terus gagal kan, nggak lolos, terus akhirnya gap year, malah dulu Enggak. itu masuk di prodi akuntansi. Oh, malah ekonomi ya? Malah di akuntansi, tapi di universitas swasta sih, salah satu universitas swasta. Itu 1 tahun, terus habis itu daftar lagi dan oh ya kayaknya Boga seru nih gitu. Nah akhirnya masuk ke Boga lah gitu. Oke, Tertarik karena jadi masak gitu. karena masak dan emang dari awal karena sudah suka masak, terus kayaknya kalau masuk ke Boga itu kayak seru aja gitu, melakukan hal yang kita senengi gitu ya, yang sudah sering kita lakukan gitu. Tapi ya ternyata ketika masuk ke Boga itu, oh ternyata ya nggak semudah itu juga Enggak gitu. hanya memasak. Nggak hanya sekedar memasak aja gitu ya, tapi ternyata banyak hal yang belum diketahui gitu ya, yang ternyata oh ya ya makin seru sih, cuma ya tantangannya itu tadi, ternyata banyak hal yang belum diketahui. Siapa yang support Ibu untuk ambil jurusan ini? Oke, kalau support mungkin sejujurnya dulu awal-awal malah nggak dibolehin ambil buka, Oh, diambil harus ngambil apa? harus ngambil di kesehatan karena kebetulan ibu kan di kesehatan gitu, jadi ibu kuliahnya di kesehatan aja gitu. Terus tapi kok nggak suka gitu, karena dulu juga basicnya kan dari IPS ya, jadi kalau mau ke kesehatan kayaknya kok nggak nyambung gitu. Terus akhirnya ngambil buka itu, nah keterima, terus akhirnya orang tua oh ya udah kalau emang rezekinya di situ ya kenapa enggak gitu. Terus kenapa sih ada niatan S2 dan jadi dosen? Oke, kalau S2 sih dulu sebenarnya lebih ke nggak ada niat sebenarnya, awalnya itu nggak ada niat, jadi lulus S1 itu nggak ada gambaran kalau bakal oh besok bakal lanjut ke S2 gitu ya, nggak ada sama sekali. Terus kemudian waktu itu begitu lulus itu masih ya nyari-nyari loker kayak gitu ya, terus ya susah kok nggak dapet-dapet, terus apa kuliah lagi aja ya gitu. Dulu pikirannya itu kalau daftar S2 pasti kesempatannya itu lebih banyak dibandingkan kalau kita pakai ijazah S1 gitu. Jadi peluangnya itu pasti lebih banyak gitu. Tapi ternyata ya udah terakhirnya daftar gitu ya, berjalan lulus S2. Setelah lulus S2 waktu itu ya alhamdulillahnya terus dapat kerjaan gitu ya. Tapi mungkin itu juga faktor luck aja sih gitu.
nggak kemudian terus S2 ternyata peluangnya lebih banyak sih, enggak juga gitu. Cuma pada saat itu kalau motivasi untuk lanjut ke S2 sih sebenarnya awal-awal ya itu karena Nyari-nyari loker susah. nyari-nyari loker susah, terus graduate S1 kok susah. Sebenarnya mungkin ada ya, cuma kalau boga itu kan ya bisa ke hotel, nggak cuma ke pendidikan aja. Tapi pada saat itu belum punya ketertarikan untuk bekerja di kayak di hotel, kayak di resto gitu. Terus akhirnya ya udah lagi aja deh gitu. Jadi dosen deh. Jadi dosen akhirnya. Itu S2 berapa tahun? Dulu S2 masuk 2015, terus wisudanya 2018 awal, 2,5 tahun. Saya lulus SD. Oh iya. Oh 2018 SD ya? Iya, Oh, baru lulus. oh baru lulus. Oke, oh udah lulus SD. Jauh banget ya kita. Oke, pertanyaan yang kedua nih. Mm-mm. Boleh diceritakan sedikit dong suka duka seorang dosen tata boga. Mungkin apa ya? Dukanya dulu kali ya. Dukanya ternyata ya dulu waktu zaman jadi mahasiswa itu ngelihat dosen kan kayaknya enak ya, tinggal dateng duduk jelasin. Kalau pas praktek dateng buka kelas, habis itu menunggu mahasiswa masak, habis itu nyicip komentar kasih nilai udah gitu ya. Tapi ternyata dulu pas awal-awal jadi dosen itu ya shock, bahkan ada momen dimana wah kok gini banget ya gitu. Jadi bisa sampai yang 24 jam per 7 hari itu kok kayaknya nggak lepas dari laptop gitu, nggak lepas dari HP juga, bukan yang scrolling sosmed atau apa, tapi benar-benar ngurusin kerjaan gitu ya, nggak cuman tentang mata kuliah aja tapi juga tentang urusan-urusan lain kayak ya akreditasi lah, ada kegiatan prodi yang lain gitu, dan itu benar-benar dari Senin sampai Senin lagi nggak selesai gitu ya. Nah, jadi itu awal-awal dukanya kayak gitu. Kalau dukanya sekarang apa ya? Ya, ya mungkin itu sih, kadang kalau waktu-waktu libur ini nggak benar-benar libur gitu ya, masih ada kerjaan gitu. Tapi ya itu bagian dari tanggung jawab yang emang harus diselesaikan sih gitu. Harus profesional. Gitu kan, kita ya itu memang kewajiban kita gitu ya. Terus kalau sukanya banyak ya, ketemu banyak mahasiswa dari berbagai wilayah gitu. Terus sukanya lagi ya kita ngajarnya enak gitu ya. Kalau praktek gitu ya, mereka masak kita nyicip gitu ya, dikit-dikit sih meskipun jadinya dikit-dikit kenyang. Kayak jadi master chef gitu. Kayak master chef gitu. Kenyang. Terus selain itu apa ya, seru aja proses perkuliahannya, seru gitu karena kan kita praktikum ya, lebih banyak praktikum. Praktikumnya juga banyak, ada bakery, pastry dan lain sebagainya. Kemudian selain itu bisa mengunjungi tempat-tempat yang dulu nggak kepikiran bakal nyampe situ gitu, karena profesi ini gitu ya. Misalnya kayak kita ngisi pelatihan di luar kota gitu ya, bisa sampai ke Kalimantan, terus ke Palembang, Luar gitu Jawa kan. ya? Luar Jawa, ketemu sama orang-orang baru, relasinya kan jadi bertambah juga. Itu menyenangkan sih untuk saya yang dominan anak dulu anak mageran dan anak rumahan gitu ya, bisa mungkin sedikit keluar dari zona nyaman gitu ya, itu menyenangkan sih ternyata gitu. Ibu Kurnia ini dosen mata kuliah apa sih? Oke, kalau untuk mata kuliahnya banyak ya. Ini mungkin saya sebutin beberapa aja ya. Ada di semester ini saya mengampu mata kuliah pengolahan makanan Nusantara, itu bikin masakan-masakan Indonesia ya. Contohnya kayak bikin beraneka macam soto, soto Bandung, soto Padang gitu ya. Terus ada dasar bread pastry, itu bikin roti manis kayak gitu. Terus kayak pastry bikin pie, bikin cupcake kayak gitu. Enak
bayangin itu 2 mata kuliah praktikum gitu ya yang ada di semester ini yang saya ambil. Jadi banyak makanan ya Bu. Ya, setiap hari makan. Oke, langsung ke pertanyaan ketiga. Bagaimana Ibu memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas dalam memasak? Memotivasi tentunya memberikan mereka apa ya, Boga ini kan sekarang perkembangannya cukup pesat ya, berbeda dari 10 atau 15 tahun ke belakang pas zaman saya kuliah jadi mahasiswa Boga itu kan industri kuliner belum sebegitu pesat ya, meskipun namanya makanan itu kan tetap jadi kebutuhan pokok manusia ya, nggak mungkin ditinggalin toh gitu. Nah, itu tapi sekarang kan ini pesat banget gitu ya, motivasi mereka ya dengan cara mereka harus bisa bersaing gitu ya di industri buka yang makin pesat ini, yang setiap saat pasti ada apa ya, perkembangan baru gitu ya, ada menu-menu baru. Kalau dulu kan mungkin kita kenalnya kayak masakan Indonesia aja, masakan Asia, Di situ aja. satu-satu gitu ya, dia beda-beda gitu toh. Tapi kan sekarang ada yang namanya fusion food gitu ya, dia menggabungkan antara makanan Indonesia sama makanan barat. Misalnya mungkin pernah menemui pizza tapi toppingnya rendang, nah itu kan dia udah fusion ya. Nah itu kan dia dari perkembangan itu gitu. Kemudian sekarang kan juga Indonesia sih punya berbagai macam bahan pangan lokal gitu ya, yang mungkin kita sering mengkonsumsinya masih konvensional ya, direbus, digoreng kayak singkong, ubi gitu tuh. Itu motivasi mereka untuk bagaimana sih mengembangkan ini gitu ya, biar bisa bersaing gitu ya di industri boga ini yang memang cukup pesat perkembangannya. Jadi mereka harus punya inovasi, harus punya kreativitas dan apa ya, daya saingnya gitu ya. Tapi anak-anak sekarang kan daya saingnya cukup tinggi ya. Mereka apalagi ada dibantu dengan sosmed tuh kan, biasanya mereka jadi wah harus upload ini gitu ya, biar bisa dilihat semua orang gitu ya, bahwa buka itu nggak cuman masak yang gini-gini aja gitu, tapi bisa berbagai macam gitu. Terus kalau praktik-praktik gitu, apakah mahasiswa itu ditentukan harus masak ini hari ini, terus besok ini, gitu nggak? Iya, jadi proses praktiknya memang ditentukan. Jadi dalam satu semester biasanya ada 4 sampai dengan 5 kali praktik untuk satu mata kuliah aja ya. Satu mata kuliah praktik. Nah, itu mereka sudah dibagi. Jadi biasanya satu kelompok itu 2 mahasiswa. Ya, soalnya kalau satu-satu tentu kosnya nggak akan cukup banyak gitu ya. Jadi mereka berkelompok, maksimal 2 sampai dengan 3 itu maksimal ya, 3 itu maksimal. Mereka bisa ditentuin kelompok ini nanti bikin produk, biasanya 2 produk, satu kelompok itu bikin 2 produk A sama produk B gitu. Terus nanti mereka harus ngebon bahan dulu, itu hamin berapa mereka harus ngebon bahan apa yang dibutuhin. Jadi semua bahan sudah dari kampus, mereka tinggal datang dan membuat itu. Nanti biasanya kan ngebon itu minimal H-2 praktikum. Kalau mereka nggak ngebon sampai hari yang ditentukan, biasanya akan diundur praktikumnya. Jadi itu adalah salah satu cara biar mereka disiplin juga gitu. Jadi biar prakteknya bisa berjalan dengan lancar sih gitu. Kalau kayak mengundur praktikum itu sama aja memangkas nilai nggak sih? Iya, jadi ada persiapan. Jadi dalam penilaian di Prodi Boga itu selain penilaian produk dan proses pembuatannya, ada penilaian terkait dengan prepare gitu ya. Prepare itu ya itu tadi buat bahan, kemudian mereka harus buat lembar persiapan praktikum, dan itu masuk ke dalam penilaian gitu ya. Jadi ya kalau itu mundur berarti kan bisa dibilang mereka nggak cukup persiapannya ya gitu, padahal waktunya sudah ditentukan gitu. Jadi akhirnya ada pengurangan nilai gitu. Terus ini penilaian itu dilihat dari mana sih, kayak estetika atau rasa atau bagaimana? Yang jelas kalau makanan rasa ya yang utama. Ya, Tapi nggak cuma rasa aja sih, jadi dari aroma, terus warna gitu ya. Warna kan juga kalau misalkan bikin roti gitu ya,
ya warnanya harus coklat tapi kan bukan yang sampai Coklat banget. gosong Iya. gitu ya. Nah gitu. Terus tekstur kan tiap hidangan dia punya tekstur, karakteristik tekstur yang masing-masing ya. Kayak misalnya roti, oh dia harus ngembang, dia nggak boleh berat gitu ya. Atau mungkin cookies, oh dia harus renyah, dia nggak boleh yang melempem gitu lah. Nah jadi itu banyak. Kemudian nanti dari segi penyajian itu nanti terkait dengan lighting juga gitu. Terus kebersihan juga, jadi selama proses memasak itu juga dinilai gitu. Terus ketepatan waktu, nah itu kan kalau masak kita nggak bisa ya molor-molor Bener-bener kayak waktunya. master chef. Bener-bener kayak master chef kayak gitu. Tapi ya namanya dia perkuliahan ya kadang ada molor-molornya dikit ya gitu. Gitu. Ada beberapa poin penilaian saat itu tadi, warna, rasa, aroma, tekstur, kebersihan, penyajian kayak gitu. Lanjut yang keempat, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengajar tatap muka ini? Tantangan terbesar mungkin apa ya? Kalau dari saya pribadi selama mengajar ini mungkin dari segi kedisiplinan sih. Contohnya nih, kita kan kalau jam pagi praktikum itu dimulai 7:30. Nah, mungkin Ayu juga mengalami ya ada kontrak belajar gitu Iya, tuh. ada. Nah, misalnya toleransi keterlambatan 15 Iya, menit 15 menit. dan sebagainya. Kalau lebih dari itu mungkin boleh sit in di kelas tapi nggak di presensi atau mungkin nggak boleh masuk sama Iya, sekali nggak boleh gitu masuk toh. kalau Nah, di buku juga sama. Kita punya kontrak belajar, tapi kadang memang ada beberapa yang masih kurang disiplin gitu. Masuk setengah 8 harusnya kan sudah mulai mengajar. me, Praktikumnya, ya, ya. mengolah lah gitu ya. Tapi masih ada yang prepare gitu atau masih ada yang baru datang kayak gitu. Terus biasanya saya kasih toleransi keterlambatan 15 menit. Setelah di atas 15 menit belum nyampe 30 menit biasanya boleh tetap masuk tapi akan ada pengurangan nilai. Kalau sudah lebih dari 30 menit biasanya saya minta untuk cari jadwal lain untuk praktikum itu susulan gitu. Ya jadi kalau sudah lebih dari 30 menit mending jangan masuk kelas aja karena itu sudah cukup lama gitu ya. Kontraknya sudah tetapkan 15 menit. Ditetapkan gitu. Nah, jadi memang tantangannya itu kedisiplinan gitu. Kalau dari segi pengetahuan keterampilan anak-anak zaman sekarang itu udah nggak diraguin lagi, apalagi kan sekarang teknologi cukup pesat ya. Mereka mau bikin apapun nggak ada buku Tinggal resep. scroll. Iya, tinggal buka Google, tinggal buka TikTok gitu ya, muncul resepnya, muncul berbagai caranya gitu ya, dan tips-tipsnya gitu. Cuma memang kedisiplinan jadi salah satu kendala sih gitu. Kenapa kok ya itu menjadi permasalahan karena efeknya panjang gitu. Ketika dia nggak disiplin otomatis waktu prakteknya jadi molor gitu. Nanti kalau kemudian setelah praktek ternyata ada kelas lain, nah itu kan jadi mengganggu ya gitu. Yang Harusnya minggu tenang malah ada minggu nggak tenang. ya, jadi minggu nggak tenang karena harus susulan ya gitu. Atau mungkin nanti ke pentok sama makul lain gitu dengan dosen lain, kan itu juga jadi urusan tersendiri ya gitu. Hal-hal itulah tantangannya, kedisiplinan itu tadi gitu. Itu yang kelima nih. Jurusan ini kan sering makanan itu kayak konsumsi itu dari jurusan ini gitu. Itu yang memasak apakah para mahasiswa atau karyawan khusus lah? Oke, di Bogor sendiri kalau di prodi saya D4 ya. D4 Tatap Muka, sarjana terapan Tatap Muka itu kita punya semacam unit produksi. Oh, berarti khusus. Jadi mahasiswa yang memasak, tapi memang belum yang secara rutin sih gitu, karena ini baru dimulai juga gitu. Kita punya merek namanya Bufa, Kepanjangan apa? Buka Vokasi. Buka Vokasi, jadi Bufa gitu ya, Buka Vokasi. Jadi itu
mengambil produk-produk dari mahasiswa. Jadi mahasiswa yang membuat untuk snack box kayak gitu ya, itu mahasiswa yang membuat, dan memang itu diperuntukkan untuk saat ini itu masih diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan internal saja di UND apa, masih untuk kegiatan-kegiatan internal saja, belum yang jangkauannya belum yang luas karena memang ini baru baru dimulai gitulah istilahnya, baru dirintis juga gitu. Dan memang kalau secara realnya ini masih agak kesulitan di SDM-nya sih gitu. Karena kalau kita mengandalkan mahasiswa secara keseluruhan kan tentunya mereka kegiatannya nggak cuma bikin itu aja ya. Mereka punya tanggungan mata kuliah lain dan itu kan kita nggak bisa ganggu ya. Gitu. Sementara kalau untuk kegiatan-kegiatan tertentu itu kan em, ibaratnya insidental ya, kita nggak bisa hari Rabu gitu kan, nggak mesti hari Rabu gitu ya, tapi ya kadang hari Rabu, kadang hari Senin ya itu kan kita nggak bisa jaga gitu ya bahasa Jawanya, kita nggak bisa ya itu tadi menggampangkan itu tadi gitu. Jadi memang masih ya ini masih dirintis gitu, kemarin beberapa kali sudah dicoba dan alhamdulillahnya oke gitu ya. Ya semoga besok bisa berkembang dengan adanya SDM ini. Terus kalau kayak gitu tuh mahasiswanya kan mahasiswanya memasak ya. Eh, semester berapa sih mereka kayak harus dikhususkan atau enggak? Oke. Untuk mahasiswa di semester 4 minimal. Jadi di semester 4 itu kebetulan mereka punya atau mereka ngambil mata kuliah manajemen usaha buka sama manajemen catering. Dimana sebenarnya dua mata kuliah itu basicnya adalah project. Jadi mereka membuat sebuah usaha gitu sebenarnya. Nah dari situ mereka bisa membuat produk, kemudian ya itu tadi jadi snack box atau mungkin mereka dapat pesanan gitu ya dari situ. Jadi minimalnya di semester 4 karena kalau di semester 1, 2, 3 itu mereka masih basic ya. Mereka masih dapat pembekalan istilahnya dibekali dulu di situ mata kuliah basicnya itu ada di semester 1, 2, 3 itu. Berarti mahasiswa semester 4 itu harus memiliki produk sendiri. Ya, jadi karena ada dua mata kuliah yang diambil itu tadi, dan itu kan basic mata kuliahnya adalah mereka project gitu, punya project untuk menjual produk mereka gitu. Eh, jadi ini konsumsi ini tuh hanya berfokus untuk lingkup umum. Sementara ini masih untuk lingkup internal aja. Terus kemudian untuk administrasi kan pasti ada pemasukan kan. Nah, itu masuknya kemana? Oke. Kalau untuk memasukkan itu sekarang untuk IG namanya, income generating. Nah, jadi income generating prodi maupun income generating dari fakultas juga gitu. Jadi nanti itu menjadi ide dari prodi, dan juga tentunya karena itu produk mahasiswa ya mereka juga dapat gitu ya. Jadi ya itu kadang mereka juga seneng sih diminta jualan karena ya mereka juga dapat untung juga gitu. Aku pikir masuk ke prodi terus habis itu prodi membelanjakan itu kayak bahan-bahannya. Oh enggak, nanti karena untuk bahan itu dia ada sendiri. Kalau untuk proyek mahasiswa yang berjualan itu mereka biasanya kan modal sendiri itu, modal sendiri, kecuali kalau memang dari prodi yang aku misalnya dari prodi mau pesan produk ini ke si A gitu ya, nah itu kan udah dalam bentuk produk jadi gitu. Kecuali kalau memang ada mata kuliah ya kayak tadi FUB sama catering yang memang menjadwalkan untuk membuat produknya di kampus gitu misalnya. Jadi nah itu untuk IG di prodi dan mereka juga dapat pesanan. Itu mereka mendapatkannya per ada pesanan atau per apa? Per bulan, per minggu? Per ada pesanan. Per ada pesanan. Ya, Kak Sambilan langsung ke semuanya. Dan terakhir ya, apa pesan atau nasihat yang ingin Ibu berikan kepada mahasiswa yang mengejar karir di bidang tata buka? Mungkin pesannya
apa ya, kalau kayak tadi yang saya bilang, mahasiswa sekarang itu kan nggak perlu dilakukan latihan pengetahuan sama keterampilannya gitu ya, mereka cukup oke gitu ya. Bukan cukup lagi, mereka sangat oke gitu ya dari segi kompetensinya gitu. Cuma yang harus diingat itu ada satu hal yang penting banget, namanya adalah attitude. Ya, gitu. Ya, attitude. Eh, ada beberapa hal yang kadang ya itu tadi, kamu punya kompetensi dan pengetahuan yang oke tapi tidak dibarengi dengan attitude yang bagus, itu nol, sama aja bohong gitu ya. Jadi pastikan kamu juga selain punya kompetensi yang bagus, kamu juga punya attitude yang oke gitu ya, karena itu akan sangat berguna ketika besok masuk ke industri, ketika besok masuk ke dunia kerja ya. Karena udah sering sharing juga sama praktisi gitu bahwa apa sih sebenarnya yang jadi masukan atau saran dari dunia industri nih buat mahasiswa juga gitu. Kalau dari segi product knowledge-nya oke gitu ya, tapi kemudian itu tadi attitude-nya perlu untuk diperbaiki gitu ya. Nah yang itu kan yang sekarang sering terlupakan gitu ya gitu. Terus soft skill-nya juga gitu ya, gak cuma hard skill aja yang diminat tapi soft skill-nya juga. Itu tadi pertanyaan terakhir saya. Oke. Ya, terima kasih Ibu Kurni. Sama-sama. Semoga sukses dalam mengajar. Amin. Terima kasih juga. Sukses buat Ais. Terima kasih. Terima kasih.